Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 18 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar rajin dan sungguh-sungguh mempelajari firman-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini diambil dari buku Maranatha oleh Ellen G. White, tanggal 18 Juli tahun 2026, dengan judul Mujizat Setan bagian pertama. Ayat inti terdapat dalam Matius 24 ayat 24 yang berbunyi, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Musuh sedang bersiap untuk menipu seluruh dunia dengan kuasa mujizatnya. Ia akan menyamar sebagai malaikat terang, bahkan menyerupai Yesus Kristus. Sepanjang kuasanya, ia akan melakukan mujizat yang nyata. Kitab suci berkata, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya. Wahyu 13 ayat 14, bukan sekadar pura-pura. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar penipuan yang ditunjukkan dalam ayat ini. Namun, ada batas yang tidak dapat ia lewati, dan di titik itu ia akan menggunakan tipu daya, memalsukan pekerjaan yang sebenarnya tidak mampu ia lakukan. Di akhir zaman, ia akan tampil sedemikian rupa sehingga manusia percaya bahwa dialah Kristus yang datang kedua kali ke dunia. Ia benar-benar akan menyamar sebagai malaikat terang. Ia akan datang menyerupai Yesus Kristus, melakukan mujizat besar, dan manusia akan sujud menyembah Dia sebagai Kristus. Kita akan diperintahkan untuk menyembah sosok ini yang dunia akan muliakan sebagai Kristus. Tepat di depan kita adalah hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Wahyu 3 ayat 10. Semua orang yang imannya tidak berdiri teguh di atas firman Allah akan tertipu dan dikalahkan. Setan bekerja rupa-rupa tipu daya jahat untuk menguasai anak-anak manusia, dan penipuannya akan terus meningkat. Namun ia hanya dapat mencapai tujuannya jika manusia dengan sukarela menyerah pada pencobaannya. Mereka yang sungguh-sungguh mencari pengetahuan akan kebenaran dan berusaha menyucikan jiwa melalui ketaatan, dengan demikian melakukan apa yang mereka bisa untuk mempersiapkan diri menghadapi konflik, akan menemukan dalam Allah kebenaran, perlindungan yang pasti. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau. Ayat 10. Demikian janji Juru Selamat. Ia lebih rela mengutus setiap malaikat dari sorga untuk melindungi umatnya daripada membiarkan satu jiwa yang percaya kepadanya dikalahkan oleh setan. Demikianlah pembacaan renungan pagi pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan, selamat Sabat. Catatan Alkitab tentang setan meniru mujizat adalah yang tertulis dalam buku Keluaran. Kita baca Keluaran 7 ayat 10-12 yang berbunyi, Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tongkat Harun menelan tongkat-tongkat ahli-ahli sihir Mesir. Dan tentang hal-hal ini, Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 697, paragraf 1.
Musa dengan kuasa Allah telah mengubah tongkat itu menjadi ular hidup. Setan melalui para penyihir memalsukan mujizat ini. Ia tidak dapat menciptakan ular hidup karena ia tidak memiliki kuasa untuk menciptakan atau memberi kehidupan. Kuasa ini hanya milik Allah. Tetapi semua yang dapat dilakukan setan telah dilakukannya. Ia menciptakan tiruan. Dengan kuasanya yang bekerja melalui para penyihir, ia menyebabkan tongkat-tongkat itu mengambil rupa seperti ular. Mujizat setan adalah mujizat palsu. Itulah sebabnya disebut tipuan. Tongkat ahli sihir Mesir tidak berubah jadi ular, tetapi setan buat terlihat seperti ular. Sebab setan tidak bisa menciptakan atau memberi kehidupan. Karenanya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 207 paragraf 4. Ia akan datang menyerupai Yesus Kristus, melakukan mujizat besar, dan manusia akan sujud menyembah Dia sebagai Kristus. Kita akan diperintahkan untuk menyembah sosok ini yang dunia akan muliakan sebagai Kristus. Setan datang menyerupai Yesus, tapi bukan Yesus. Setan hanya kelihatan seperti Yesus, tapi bukan Yesus yang sebenarnya. Sama seperti tongkat ahli Mesir, hanya kelihatan seperti ular, tapi bukan ular. Dan hanya ini yang setan bisa lakukan, yaitu membuat seperti, artinya palsu. Kemudian, Keluaran 8 ayat 6 dan 7 berkata, Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak, lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Meskipun ahli sihir Mesir dapat membuat katak bermunculan, namun mereka tidak bisa menghilangkannya. Firaun bermohon kepada Musa agar Tuhan menjauhkan katak-katak itu dari Mesir. Firaun tidak meminta ahli-ahli sihirnya untuk menjauhkan katak-katak tersebut, sebab setan hanya bisa meniru dan tidak ada solusi, karena tujuannya hanyalah menyesatkan. Mengapa kita perlu pahami akan hal ini? Sebab renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 207 paragraf 3. Sepanjang kuasanya, ia yaitu setan akan melakukan mujizat yang nyata. Kitab suci berkata, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya. Wahyu 13 ayat 14. Bukan sekadar pura-pura. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar penipuan yang ditunjukkan dalam ayat ini. Namun, ada batas yang tidak dapat ia lewati, dan di titik itu ia akan menggunakan tipu daya, memalsukan pekerjaan yang sebenarnya tidak mampu ia lakukan. Pekerjaan apa yang sebenarnya setan tidak mampu lakukan? Testimonies for the Church, volume 5, halaman 698, paragraf 1, berkata, Di hari-hari terakhir, ia akan muncul sedemikian rupa sehingga membuat orang percaya bahwa ia adalah Kristus yang datang untuk kedua kalinya ke dunia. Ia memang akan menyamar sebagai malaikat terang, tetapi meskipun ia akan memiliki penampilan Kristus dalam segala hal, sejauh penampilan semata, artinya hanya seperti, itu tidak akan menipu siapapun kecuali mereka yang, seperti Firaun, berusaha menentang kebenaran. Ingat, setan tidak dapat memalsukan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi, kalaupun setan berbuat sesuatu yang menyatakan kedatangan Yesus yang kedua kali, sudah pasti berbeda dengan yang Alkitab nyatakan. Dan mereka yang tertipu adalah orang-orang yang menolak kebenaran. Itulah yang Firaun nyatakan. Dalam setiap tulah, Firaun tidak dapat berbuat apa-apa untuk mengatasi dan atau melawan. Firaun harus bermohon kepada Musa supaya Musa berdoa kepada Tuhan agar tulah yang menimpa Mesir dihalaukan. Tetapi karena Firaun mengeraskan hati dan menolak kebenaran bahwa Tuhan adalah Allah yang benar, akhirnya Firaun tetap tertipu hingga akhirnya binasa di dalam laut. Karenanya, renungan pagi hari ini ingatkan kita semua dalam Maranatha halaman 207 paragraf 5. Semua orang yang imannya tidak berdiri teguh di atas firman Allah akan tertipu dan dikalahkan. Setan bekerja rupa-rupa tipu daya jahat untuk menguasai anak-anak manusia dan penipuannya akan terus meningkat. Namun, ia hanya dapat mencapai tujuannya jika manusia dengan sukarela menyerah pada pencobaannya. Artinya kita punya pilihan, dan mereka yang memilih benar adalah mereka yang teguh berdiri di atas firman Allah.
Mereka yang menyerah kepada pencobaan setan adalah mereka yang tidak berdiri teguh di atas kebenaran firman Allah, menolak kebenaran seperti Firaun. Kiranya pekabaran kebenaran pagi hari ini menjadi panggilan bagi kita semua agar rajin dan sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan dan meminta Yesus hadir dalam hati oleh kehadiran Roh-Nya, sebab Yesus masih berbicara sampai sekarang sebagaimana Yesus berbicara kepada Musa dahulu kala. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat dan amaran bagi kami pada pagi hari ini. Bahwa setan hanya dapat membuat tiruan, tipuan, menyerupai, terlihat seperti, tapi bukan yang asli. Sebab setan tidak dapat menciptakan dan tidak dapat memberi kehidupan. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Kristus kami dapat berdiri teguh di atas kebenaran. Kami menjadi umat-umat yang rajin mempelajari akan firman-Mu, dan itulah yang melindungi kami dari tipu daya setan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.